دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تذلوني بعدلي حرام ولا تذلوني بعدلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تخذلوني بعدلي حرام ولا تخذلوني بعدلي حرام تعلمك يا ونور يا أمام تعلمك يا ونور يا حمام وخذ عن سجوني دروس الغرام وخذ عن سجوني دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني بعدلي حرام ولا تعذلوني بعدلي حرام تعلمك يا نوح يا حمام علمك يا نوح يا حمام ذكرت بغمر الهوى والغرام ذكرت بغمر الهوى والغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تظلوني بعدلي حرام ولا تظلوني بعدلي حرام وما كان مثلي مؤنى مغنى بحب النبي لماذا يلام بحب النبي لماذا يلام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني بعدلي حرام ولا تعذلوني بعدلي حرام لموني بحبك رموني لموني بحبك رموني
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Faslun arkanul iman sittatun. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ila anqala arkanul iman sittatun. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah pembahasan kita malam hari ini kepada pembahasan arkanul iman yang membahas tentang rukun-rukun iman. Yang sama-sama kita ketahui arkanul iman sittatun, bahwa rukun-rukun iman itu jumlahnya ada 6. Rukun iman jumlahnya ada 6. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW yang ketika itu kedatangan malaikat Jibril kepada beliau. Lalu malaikat itu bertanya, mal Islam, apakah yang dimaksud dengan Islam? Kemudian bertanya lagi, mal iman, apa yang dimaksud dengan iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang 6 ini adalah termasuk syariat atau keyakinan-keyakinan yang kita harus meyakini ketika kita mengaku beragama Islam, mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, harus meyakini 100%, membenarkan dengan adanya rukun-rukun yang iman yang 6 ini. Di antara rukun iman yang pertama adalah antu'mina billah. Hendaknya kita orang yang beragama Islam mengimani atau meyakini seyakin-yakinnya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan annal alza allati la tatahaq mahiyatul iman illa biha sittatun. Bahwasanya poin-poin iman tersebut ya yang ada 6, yang kesemuanya harus kita yakini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus membenarkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan al-imanu lughatan, iman menurut bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan, meyakini. Sedangkan iman menurut syariat Islam adalah iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurah annahu min dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman menurut syariat itu apa? Menurut syariat adalah hati kita harus menerima, tidak boleh untuk menolak. Hati kita harus menerima,
terhadap apa-apa yang telah diketahui biddarurah bahwasanya itu semua datang dari agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita terima? Yang pertama, antu'mina billah. Hendaknya kita beriman, meyakini akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dasar-dasar keislaman, dasar-dasar keimanan. Yang pertama, iman kepada Allah. Sehingga banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan iman, diantaranya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berucap yang baik-baik, berucap yang bagus-bagus. Auliyasmut, kalau dia tidak mampu mengucapkan yang baik, tidak mampu mengucapkan yang bagus-bagus, auliyasmut, maka lebih baik diam daripada ngomong sing jorok, ngomong sing kasar, ngomong sing kotor. Masih mending meneng wis luwih selamat insya. Iman kepada Allah artinya adalah al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun. Seperti apa kita iman kepada Allah? Seperti apa keyakinan kita kepada Allah? Kita harus meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, itu ada. Ya, harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, ada. Allah itu ada. Apa buktinya? Banyak. Adanya alam dunia, adanya bumi, adanya langit, itu karena adanya Allah subhanahu. Adanya manusia, adanya tumbuhan, adanya binatang-binatang, karena ada yang menciptakan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meyakini, kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Wa annahu wahidun fi dzatih, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala esa di dalam zatnya. Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala esa, satu, tunggal, ya, tidak berbilang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Sehingga kalau Tuhan itu wahidun, esa, tunggal, bebas mau melakukan apapun tanpa musyawarah terlebih dahulu. Beda kalau Tuhannya ada 4, ada 7 ya. Wah, pengen kiamat gak? Kayak rapat dikit Tuhan ya. Kapan gini kiamat gitu? Ya, sugi ki beta beli setuju engko maning baik. Ya. Akhirnya ribut karep dewek. Makanya alhamdulillah Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala maha esa. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang kufar, "Sif lana rabbak," wahai Muhammad, tolong sifatkan Tuhanmu itu seperti apa. Maka turunlah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai kekasihku Muhammad, Allahu ahad, bahwasanya Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat kita bergantung, tempat kita meminta pertolongan, tempat kita mengadu mengeluh,
tempat kita memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Beda sama manusia, beda sama binatang-binatang. Mereka beranak dan mereka diperanakan. Namun Allah enggak sama dengan manusia, enggak sama dengan makhluknya atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah itu esa. Ini yang harus kita yakini. Makanya ketika kita ini menjadi orang-orang Islam, tidak boleh meyakini Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan apapun. Apalagi sampai membenarkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selain non-Islam misalkan, toleransi, kita membenarkan, kita menghormati, enggak boleh. Hati kita harus ingkar. Hati kita harus benar-benar mantap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita itu esa. Yang benar hanya Allah. Selain Allah semuanya tidak benar. Makanya dengan alasan apapun, ya jangan sampai hati kita ini meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidun fi dzatih, Allah itu esa di dalam zatnya, wa sifatihi dan juga sifat-sifatnya, wa af'alihi dan juga perbuatannya. La syarikalah fil uluhiyah, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ketuhanan. Ya, tidak ada sekutu, tidak ada duanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Wahaya istighagul ibadah wa annahu yajib lahu ta'ala kullu kamalin yaliku bidzatil aliyah. Dan kita semua wajib mengimani, mempercayai bahwa segala sesuatu yang sempurna itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang sempurna itu ada pada Allah. Wa yastahil alai jami'un nagais, dan kita harus meyakini bahwa mustahil bagi Allah ada sedikit kekurangan. Ya, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita manusia. Ya, tidak semua kebaikan ada pada diri kita. Tidak semua kesempurnaan ada pada diri manusia. Bahkan justru sifat-sifat kekurangan yang lebih banyak dominan dimiliki oleh manusia. Namun Allah beda. Segala sifat-sifat yang sempurna, yang baik, yang bagus, yang cocok adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mustahil bagi Allah untuk memiliki sifat-sifat kekurangan, apalagi sifat-sifat yang hina. Tidak ada sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam annahu yajib 'alal mukallaf an ya'rifa min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala. Dan kita juga sebagai orang Islam yang mukallaf wajib untuk mengetahui akidah-akidah iman yang berhubungan dengan Allah. Di antaranya as-sifatul wajibah lahu. Allah mempunyai sifat wajib. Allah mempunyai sifat wajib. Artinya apa? Yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mustahillah alaih. Allah juga mempunyai sifat mustahil. Apa mustahil itu? Ya mustahil. Ya, sudah menjadi bahasa Indonesia mustahil itu. Mustahil ada pada zat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang ketiga al-jaizah. Allah juga mempunyai sifat jaiz. Boleh. Ya, boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ayyu'mina biwujubil wajibah wastihalatil mustahillah wa jawazil jaizah. Orang yang beriman, orang yang muslim harus mengimani apa-apa yang wajib pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa-apa yang mustahil bagi Allah dan apa-apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wajibah 20 sifah. Maka sifat wajib bagi Allah yang harus ada, ya, sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya ada 20 sifat. Ini harus ada. Enggak boleh enggak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan harus ada. Ya, harus ada. Berapa semuanya? 20 sifat. Yang pertama apa? Al-wujud. Allah itu ada. Enggak boleh kita orang Islam kemudian tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Wah, kalau enggak yakin, gimana kita mau ibadah? Ya, mustahil kita semua untuk ibadah, karena kita ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya semata-mata karena Allah Subhanahu. Gak mungkin kita sholatnya lillahi ta'ala kalau kita tidak yakin Allah itu ada. Gak mungkin kita sedekah infak lillahi ta'ala kalau kita tidak meyakini Allah itu ada. Makanya orang Islam itu harus meyakini seyakin-yakinnya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jangan sampai timbul pertanyaan di mana Allah? Ya, di mana itu diperuntukkan untuk makhluk. Ya, bukan untuk Allah. Seperti kita, sira lagi wingi anak ningen di makhluk. Anak nikah anak di pojokan. Ya, karena adanya Allah itu enggak butuh tempat. Beda sama makhluk, sama manusia. Maka pertanyaan di mana itu enggak cocok untuk Allah. Pertanyaan kaif, bagaimana? Seperti apa sih Allah ini, bagaimana sih? Itu enggak cocok bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cocoknya untuk makhluk. Nah, kewajiban kita meyakini, hanya meyakini saja Allah itu ada. Yang kedua, al-qidamu. Yang kedua yang harus ada pada zat Allah adalah qidam, dahulu. Ya, Allah itu dahulu, tidak ada permulaannya. Beda dengan makhluk. Ya, beda dengan makhluk. Maka makhluk Allah itu dimulai dengan permulaan, tapi Allah enggak. Al-qidam bila awal. Qidamnya Allah, dahulunya Allah itu tanpa ada permulaan dan juga tanpa ada akhir. Yang ketiga al-baqa'u. Al-baqa artinya kekal. Ya, Allah itu kekal. Kalau makhluk fana, enggak kekal. Ya, mesti akan mati, meninggal dunia. Tumbuh-tumbuhan ya mati, binatang ya mati. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk alam dunia ini, semuanya pasti akan berakhir musnah.
binasa. Ya, beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Adanya Allah itu berbeda dengan makhluk, berbeda dengan sesuatu yang baru. Manusia ini sesuatu yang baru, bagian umur wis pada tua agak. Ya, manusia, binatang, tumbuhan, alam dunia, langit, bumi, itu semua adalah sesuatu yang baru. Artinya apa? Berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Ya, makanya gak bisa disama-samakan dengan makhluk. Ya, pasti beda. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Adanya Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ya, berdiri dengan sendirinya. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah, esa. Allah itu esa. Yang ketujuh, al-qudrah, mampu. Yang kedelapan, al-iradah, berkehendak. Yang kesembilan, al-ilmu, mengetahui. Yang kesepuluh, al-hayatu, hidup. Yang ke-11, as-sam'u, mendengar. Ke-12, al-basar, melihat. Nah, ini kita harus yakini Allah itu mendengar, Allah itu melihat, agar kita menjalani kehidupan di alam dunia ini penuh dengan kehati-hatian. Bagaimana mungkin orang tersebut akan melakukan dosa ketika dia yakin bahwa perilakunya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia akan bermaksiat kepada Allah kalau dia itu benar-benar meyakini bahwa ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya akan didengar, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini kalau kita benar keyakinannya akan menjadi rem. Ya, menjadi rem ketika kita ingin melakukan dosa. Ingat, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak luput daripada perilaku seluruh makhluknya. Semuanya akan dilihat, didengar, bahkan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Islam itu ya penting mempelajari hal demikian. Yang ke-13, al-kalam. Al-kalam, berfirman, ya, melalui kitab-kitab suci Al-Quran. Kaunuhu gadiran, Allah itu maha mampu. Ya, besok kita dijadikan orang yang paling kaya raya misalkan. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Amin ya Rabbal. Apa sih yang gak mampu bagi Allah? Ya, semuanya mampu. Ya, tidak ada yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaunuhu muridan, Allah berkehendak. Ya, mau sekarang hujan, mau enggak hujan, ya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau orang itu dijadikan orang yang pinter, orang yang ahli ibadah, atau orang yang ahli maksiat, ya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaunuhu aliman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Kaunuhu hayyan, hidup. Kaunuhu sami'an, mendengar. Kaunuhu basiron, melihat. Kaunuhu mutakalliman, berfirman. Itulah 20 sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita orang Islam mentiadakan daripada salah satu sifat wajib yang 20 itu. Ya, semuanya harus ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kalau kita benar keyakinannya,
benar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi rem bagi kita. Ya, kehidupan kita insya Allah semakin hari semakin bagus. Amin ya rabbal. Ya, karena kita bertambah keyakinannya akan Allah. Ya, sing mau nembu bae ora perilakune beli kaya manusia kaya setan lah, urusan mah belakangan bergusi Allah. Tapi sekarang kita bertambah keyakinannya. Ya, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha berkehendak, Allah maha mampu. Ya, itu harus kita tanamkan, harus kita pupuk, harus kita perbesar keyakinan-keyakinan tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustahila ishruna, dan juga sifat mustahil bagi Allah. Mustahil, enggak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mustahil. Apa saja? Ya, kebalikan daripada sifat wajib. Seperti al-wujud. Sifat wajib Allah itu wujud, ada. Maka sifat mustahilnya kebalikan daripada wujud, daripada ada apa? Tidak ada. Enggak mungkin Allah itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Ya, jadi sama ada 20 merupakan sifat kebalikan daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-adam artinya tidak ada. Al-hudus artinya baru. Kemudian mumatsalah lil hawadis, sama dengan yang baru, sama dengan makhluk. Nah, itu enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Nah, kemudian al-jaizah, sifat jaiz bagi Allah. Jaiz itu boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Boleh ada, boleh tidak ada. Apa itu sifat jaiz? Fi'lu kulli mumkin au tarkuhu. Sesuatu yang boleh adanya atau boleh tidak adanya. Misalkan besok mau hujan mau enggak hujan, itu boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan hujan, ya akan turun hujan. Allah tahan hujannya, yang enggak mungkin hujan. Itu namanya sifat jaiz, boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Gusti Allah. Ya, mulane kula sampeyan tugasnya cuman donga bae. Biar donga sing akeh, jaluk sing akeh ning Gusti Allah. Adapun Allah garpan ngupai, garpan beli ngupai, atau garpan ngupai tapi berupa sejene, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat jaiz. Wal wajib huna, sifat wajib bagi Allah itu artinya mala yutasawwar fil agli adamuhu. Sifat wajib artinya apa-apa yang tidak boleh tergambarkan di dalam akal pikiran ketidakadaannya. Artinya ya memang harus ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita membayangkan ya sesuatu yang wajib adanya bagi Allah kemudian enggak ada. Seperti Allah itu wajib adanya, ya ini al-wujud, ada. Kemudian kita membayangkan Allah itu enggak ada, ini enggak boleh. Ya, bisa kufur, bisa keluar daripada Islam. Wal mustahil ma la yutasawwar fil aqli wujuduh. Sedangkan sifat mustahil adalah apa-apa yang tidak boleh tergambarkan di dalam akal pikiran kita adanya hal demikian kepada Allah. Ya, karena mustahil bagi Allah, ya berarti tidak ada, tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-jaiz ma yutasawwar fil aqli wujuduhu wa adamuh. Sedangkan sifat jaiz adalah apa-apa yang tergambarkan di akal pikiran adanya dan juga tidak adanya. Ya, keder tak beli? Beli ya? Gampang kini yung pelajaran madrasah asli mah. Ya, asli pelajaran madrasah, cuman kita ulang lagi dengan niat memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat-sifat yang ada pada Allah itu sifat wajib, harus ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jaiz boleh ada, boleh tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Insya Allah. Itu yang pertama, antu minabillah. Hendaknya kita beriman, meyakini akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang mukallaf, bagi orang yang sering duduk di majelis ilmu, ya harus mengetahui, harus memahami hal-hal yang demikian. Ya. Yang kedua, wa malaikatihi. Kita juga harus iman, meyakini terhadap malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikatun itu jamak, ya, isim jamak. Mufradnya malakun, satu malaikat. Malakun, malakun satu malaikat. Malakani dua malaikat. Malaikatun tiga malaikat atau lebih dari tiga. Ya, jamak artinya banyak. Al malaikatu berarti artinya malaikat. Ya, lebih dari tiga. Siapa itu malaikat? Ajzamun nuraniyah. Malaikat itu adalah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahannya dari cahaya. Bahannya dari cahaya. Kalau kita manusia kan dari tanah. Ya, manusia bahannya dari tanah. Setan dari api. Mulane gape nanti anak wong ngamuk-ngamuk baik, ya wis panas karena hawane kayak setan. Ya. Ngamuk-ngamuk, ya. Beli gelem sabar, emosian, ya wis kunku. Ya kayak setan, hawa panas. Makanya yang dinamakan marah atau godop, marah itu apa? Marah itu ketika orang diberikan percikan daripada bara. Mulane gawis, bakal wis ngamuk ku ya, emosi, ya wis. Hatiku beli gelem tenang. Ya, wah kadang-kadang kelakuannya beli mancing akal. Ya, wong bakal wis ngamuk-ngamuk. Kaya-kaya bisa jadi ngelakoni sing beli pantes. Iya ta beli. Bakal wis dikuasai emosi. Wah kadang-kadang wong tuane dewek dipateni ya anak. Nah, kelakuannya sudah tidak bisa diterima oleh akal pikiran, ya, karena sudah dikuasai oleh setan. Makanya ketika marah itu Nabi SAW menganjurkan untuk membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, di dalam hadis itu ada dua orang yang saling menghujat, lawan bahasa kene mah ceng-cengan tapi juwet. Ya, ceng-cengan tapi juwet. Akhirnya arepan gulet, arep pada emosi. Jare Kanjeng Nabi, kedua orang tersebut kalau mengatakan sesuatu pasti emosinya hilang. Apa sesuatu tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi gula sampean enggak pendate dugal kenang anak. Ya, sering tak beli dugal kenang anak kok. Diwarai wis ya. Nasihati wis tapi angger baca gawe dugal bae. Ya, maka ta'awad billah.
Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah emosi reda. Atau dengan berwudu. Ya, ketika emosi memuncak, ambil air wudu karena emosi itu datang dari setan. Ya. Setan itu terbuat dari api. Api itu dipadamkan dengan air. Itu adalah trik-trik untuk memadamkan emosi agar tidak terbawa emosi. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Mubarra'atun minal kudurat al-jismaniyah, yang bersih dari kotoran-kotoran jasmani. Beda sama manusia sama binatang. Ya, manusia binatang ada kotorannya. Mulane ka butuh ning WC ku. Ya, butuh ning WC kun menusa. Malaikat tidak ada kotoran sama sekali. Mubarra'ah, bersih dari kotoran-kotoran jasmani. Qadiratun ala tasyakul bil ashkal mukhtalifah. Malaikat juga mampu menyerupai berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Ya, menyerupai seperti manusia bisa, menyerupai seperti binatang bisa, menyerupai seperti apapun. Ya, tergantung keinginan bisa. Itu diantara keistimewaan malaikat-malaikat yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya iman kepada malaikat adalah hati kita harus menerima bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang sama sekali tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu. Beda bari kula sampean akeh ngelanggare iya ta beli. Bagian beli gak kadang-kadang singaran dosa ku ya. Beli kerasa ora disengaja. Ya, banyak sekali dilakukan oleh manusia. Tapi malaikat la ya'suna ma amarohum, sama sekali tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'alun ma yu'marun, dan senantiasa mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat itu macam-macam. Ada yang dicipta oleh Allah dari mulai penciptaannya dalam keadaan ruku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya wis ruku baik. Beli tangi-tangi sing ruku. Ada malaikat yang dicipta oleh Allah kemudian diperintahkan untuk sujud. Ya, dari awal dicipta ila yaumil qiyamah, malaikat itu sujud baik terus-terusan. Beli tangi-tangi sing sujud. Ada yang diperintahkan bertasbih ya terus-terusan. Ada yang diperintahkan istighfar ya terus-terusan. Beli mandeg. Nah, gula sampean kan alhamdulillah beli mengkonon sembayang sedina sewengi sing wajibe mung ping 5. Ya alhamdulillah orang dikongkon sujud be terus-terusan. Ya tangi-tangi puyang. Ya. Alhamdulillah. Dipai sing enak-enak bae ning Gusti Allah. Tapi malaikat ya subhanallah sing aran ruku ya wis terus-terusan ruku. Dikongkon sujud ya terus-terusan sujud. Dikongkon tasbih terus-terusan tasbih. Namun demikian nanti di hadapan Allah malaikat tersebut merasa lemah. Ma'abadnahum, kami belum beribadah kepadamu ya Allah ya dengan sebaik-baiknya ibadah. Masih mengaku lemah, mengaku rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda bari manusia kadang-kadang ya ibadah terus-terusan tapi masih anak sombongnya. Naudzubillahi min dzalik.
Mereka adalah hamba Allah yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah. Wa annahum sufara'ullah bainahu wa baina khalqih, dan mereka adalah utusan-utusan antara Allah dengan makhluknya. Mutasarrifuna fihim kama adzin, mereka berbuat apapun ya bisa berbuat atas kehendak, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadiquna fima akhbaru bihi, mereka sangatlah jujur terhadap apa yang disampaikan oleh mereka. Ya harus jujur. Ya semua malaikat. Ya, dan jumlah malaikat itu jumlahnya tidak terbilang, tidak terbatas. Sangat banyak sekali. Ya. Annahum balighuna minal kathrah ma la ya'lamuhu illallah. Saking banyaknya malaikat, jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jumlahnya sangat banyak. Gimana gak banyak ketika kita wudu? Ya, ketika kita wudunya benar, selesai wudu, itu air yang jatuh dari anggota badan kita, tetesan-tetesan air itu ya akan dijadikan oleh Allah malaikat, dijadikan oleh Allah malaikat, lalu malaikat tersebut diberi tugas oleh Allah untuk memohonkan ampun kepada orang yang wudu. Alhamdulillah. Coba bisa kehitungan beli tetesan niku. Ya. Sing wong siji bae ora bisa kehitungan, apa maning pirang-pirang manusia. Sehingga wajar jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Namun yang wajib kita ketahui hanya 10 saja. Ya, dari malaikat. Cuman 10 saja yang wajib kita ketahui. Siapa itu yang 10? Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Aminul wahyi, yang mana tugas malaikat Jibril adalah memberikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin. Wa huwa afdhalul malaikah, dan malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling afdal, malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat. Ini yang disepakati oleh ulama. Ada yang mengatakan malaikat yang paling afdal itu bukan Jibril, Mikail. Ya, Mikail. Tapi yang disepakati ulama, malaikat yang paling afdal adalah Jibril. Yang kedua malaikat Mikail, al-muwakkal bil amtar, yang tugas malaikat Mikail itu adalah berurusan dengan hujan. Dengan hujan, yang menurunkan hujan, ya ini malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil, muwakkal bin nafkhi fisur, tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Itu tugasnya malaikat Israfil. Berapa kali tiupan? 2 kali. Yang pertama lisa'gi, untuk apa? Untuk kiamat. Bakal wis diempos nih malaikat Israfil pot, ya wis kiamat. Kiamat. Kun sing pertama kun. Tiupan yang kedua dimpos maning pot linusyur, untuk kebangkitan manusia. Wis tugasnya mung loro. Ya. Malaikat Israfil kayak enak temen ya. Tugasnya ngempos bae. Rong kali emposan. Pertama nganggo kiamat, kedua untuk kebangkitan. Wis prakat kun wis lah tugas maning. Ya. Lalu selanjutnya malaikat yang keempat Israel.
malaikat Israel, muwakkal biqabdil arwah, yang tugasnya mencabut ruh, mencabut arwah. Siapa sih kepengen duit tamu malaikat Israel? Tamu mau pirang-pirang ya, tamu pirang-pirang. Apa baik rambut sing mone ireng putih tamu gun go. Iya. Sing mone awak rosa ora Melayu masih bisa kino boro-boro Melayu melaku bega. Iya. Tamu gun go. Tak? Tamu. Tamu ne siapa ya ku? Utusane malaikat Israel. Engko suwe-suwe ya wis malaikat sing teka. Ya. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehat afiat untuk ibadah, amin ya rabbal. Kemudian 5 dan 6 mungkar wa nakir, malaikat mungkar dan alladzani yas'alanil mayyit fi qabrih. Tugas mungkar nakir adalah untuk bertanya di alam kubur, tanya kepada mayit di alam kubur. Ada yang mengatakan pertama kali sebelum pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka, ya malaikat-malaikat itu akan bertanya tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan ya wajah mulia Nabi. Setelah itu ditanya, kenal beli siraku bari wong gun go. Pedate ning dunia ahli solawat, ning dunia seneng kanjeng Nabi, ning dunia taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kula sampeyan kenal, insya. Dijawab, oh kenal. Siapa? Itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis selamat. Beli bakal ditakoni maning man rabbuka wa man nabiyuka beli. Pendate wis bisa jawab tentang kalau kita kenal di alam kubur kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mengenal dan dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga diberikan nikmat di alam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ke-9 Ridwan. Yang ke-7 dan 8 Raqibun Atid. 7 dan 8 malaikat Raqib dan Atid. Alladzani yaktubanil hasanat wassayiat, yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ya, ada di sebelah kanan dan kiri kita senantiasa memantau apa yang dikerjakan oleh manusia. Alhamdulillah saat ini ya Raqib sedang sibuk mencatat pahala-pahala kita yang duduk di majlis ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi penyebab kita semua masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada di mulane kula sampeyan kudu senantiasa ingat mendi bae ning endi bae kapan bae senantiasa dipantau, diikuti, yang siap untuk mencatat. Ya, mau melakukan amal kebaikan catat, amal keburukan dicatat kabeh wis. Laka sing kelewat. Laka sing kelewat. Wajib buat bae malaikat turu laka jamane. Ya, emangnya manusia malaikat. Ya malaikat laka sing turu. Ya terus bakal ditugasi mantau, ya terus-terusan mantau. Ya, tidak ada yang terlewat. Ke-9 Ridwan, malaikat Ridwan, khazinul jannah, penjaga surga. Yang ke-10 Malik khazinun nar, penjaga neraka. Diriwayatkan malaikat Malik ini nggak pernah senyum.
Oh ya, belilok san, ya maklum, jagane pegan jaga neraka. Oh ya, ayo tadi raine judes bae, oh ya merengut bae, galak bae, belilok senyum, manyun bae, itu malaikat Malik. Jadi 10 saja yang diwajibkan kepada kita untuk menghafalkan nama-nama malaikat tersebut. Ya, apal Bu ya? Malik, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Ya, 10 ini harus hafal. Yang belum hafal harus dihafalkan beserta tugas-tugasnya. Wa kutubihi, iman juga kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Diperangkat-perangkat segini ya. Jam 10 lewat. Wa kutubihi wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah kepada kita semuanya. Yang sakit diangkat penyakitnya, dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan usia kita, sehat afiat untuk ibadah kepada Allah. Yang punya hajat semoga hajatnya diijabah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu linadi man awsafuhu duhil quluba duhayyijul asyana. Wallahu qad atha alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakin huban fi sarairi qad alimati safati rabbina wa hadana. Wa idhim tazazna bil mawaddati hahuna narfa'idi faqrina wa rajana. Lil الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلنا بمن إليه دعانا مداره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل أجب دعوانا. أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في ناجدها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا درآنا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا. والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وظالبا أوصانا. والحاضرين والسعين في جمعنا هانانوا بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سلنا وسمع فضلك يا سامع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلح النكبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله مهر قدره صبا أقصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. وإلى حضرة النبي بنية القبول. الفاتحة.